Kenapa terhenti? Bentar ya, Ibu. Oke. Sudah terlihat belum, Bu? Ya, sudah. Baik, Bu. Untuk fase satunya tidak ada kontraindikasi MTX. Diagnosanya diagnosa klinis artritis reumatik. Nah, dimulai dimulai metotraksat. Lalu untuk kontraindikasi MTX-nya mulai lev- leflunomid atau sulfasalazin. Nah, untuk OINS atau glukokortikosid dosis rendah atau jangka pendek itu perbaikan dalam 3 bulan dan capai target dalam 6 bulan. Jika iya, dilanjutkan pengurangan dosis dalam remisi berkelanjutan. Nah, untuk fase 2, jika tidak ada faktor prognosis buruk, itu tambahkan DMARD atau anti TNF alfa atau anti IL-6. Lalu perbaikan dalam 3 bulan dan capai target dalam 6 bulan. Untuk tidak ada faktor prognosis buruknya, diganti atau tambahkan CSDMARD kedua atau leflunomid, sulfasalazin, methotrexate tunggal atau kombinasi. Lalu perbaikan dalam 3 bulan dan capai target dalam 6 bulan. Jika iya, dilanjutkan dikurangi dosis peningkatan interval dalam remisi berkelanjutan. Jika tidak, masuk ke fase 3, yaitu diganti BDMARD lain atau JAK inhibitor atau di dari dari kelas yang berbeda atau sama, termasuk rituximab dan abatacept. Lalu perbaikan dalam 3 bulan dan mencapai target dalam 6 bulan. Jika ia dilanjutkan, lalu dikurangi dosis atau peningkatan interval dalam remisi berkelanjutan. Selanjutnya ada studi kasus, Nyonya S, perempuan berusia 50 tahun, datang dengan keluhan nyeri dan bengkak pada sendi-sendi kecil di kedua tangan dan pergelangan yang sudah mengalami keluhan selama 4 bulan terakhir. Nyeri lebih berat dirasakan pada pagi hari dan berlangsung sekitar 1-2 jam sebelum membaik. Nyonya S juga merasa lelah dan mengalami penurunan berat badan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sendi metakarpofalangel atau MCP dan proximal interphalangeal atau PIP. Kedua tangan mengalami pembengkakan dan nyeri tekan. Tidak ada kelainan pada organ lain. Analisis data. Data laboratorium, hasil pemeriksaan laboratorium, faktor reumatoid atau RF positif, anti-CCP positif, CRP, dan ESR meningkat. Hasil radiologi menunjukkan adanya erosi pada sendi MCP. Diagnosis reumatoid artritis dengan aktivitas tinggi. Dokter meresepkan obat sebagai berikut. Ada Flamar gel
eh, tramadol, tramadol 50 miligram, paracetamol 500 miligram, metilprednisolon 8 miligram, glukosamin 500 miligram, dan lansoprazol 30 miligram. Nah, di sini ada SOAP, subjeknya Nyonya S, perempuan berusia 50 tahun, datang dengan keluhan nyeri dan bengkak pada sendi-sendi kecil di kedua tangan dan pergelangan. Dia sudah mengalami keluhan selama 4 bulan terakhir. Nyeri lebih berat dirasakan pada pagi hari dan berlangsung sekitar 1 sampai 2 jam sebelum membaik. Nyonya S juga merasa lelah dan mengalami penurunan berat badan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sendi metakarpofalangeal atau MCP dan proksimal interfalangeal PIP. Kedua tangan mengalami pembekakan dan nyeri tekan. Tidak ada kelainan pada organ lainnya. Objektifnya, hasil pemeriksaan laboratorium, faktor reumatoid atau RF positif, anti-CCP positif, CRP dan ESR meningkat. Hasil radiologi menunjukkan adanya erosi pada sendi MCP. Asesmennya diagnosis reumatoid artritis dengan aktivitas tinggi. Terapi yang diberikan pelamar gel 1 S2DD1, tramadol 50 miligram, paracetamol 500 miligram, metilprednisolon 8 miligram, glukosamin 500 miligram, 3 kali sehari kapsul nomor 30, lansoprazol 30 miligram, nomor 10, 3 kali 1 tablet. Untuk plannya, mengubah gaya hidup pasien, melakukan pemantauan untuk nyeri, melakukan cek rutin untuk laboratorium. DRP-nya, penggunaan tidak tepat. Problem, pasien diberikan obat lansoprazol sementara pasien tidak ada penyakit lambung. Asesmennya menyarankan kepada dokter memberhentikan lansoprazol. Monitoring, mengecek apakah dokter sudah memberhentikan lansoprazol. DRP yang kedua, indikasi tanpa obat, pasien mengalami radang sendi autoimun. Asesmennya menyarankan dokter memberikan obat methotrexate dengan dosis 7,5 sampai 10 mg per minggu. Monitoringnya, cek apakah dokter sudah memberikan obat methotrexate. Yang selanjutnya itu ada duplikasi indikasi. Problemnya itu terdapat duplikasi pemberian analgesik yaitu paracetamol dan tramadol. Asesmennya itu menyarankan kepada dokter memberhentikan paracetamol. Monitoringnya itu mengecek apakah dokter sudah memberhentikan paracetamol. Yang kedua itu, yang selanjutnya adalah indikasi tanpa obat. Selama terapi metotrexat dibutuhkan, suplementasi asam folat untuk mengurangi efek samping dari metotrexat. Menyarankan kepada dokter untuk menambahkan asam folat. Monitoringnya itu mengecek apakah dokter sudah menambahkan asam folat. Selanjutnya itu ada interaksi obat. Penggunaan nasoprazol bersama dengan metotrexat dapat menyebabkan penghambatan PPI dan dapat meningkatkan konsentrasi metotrexat. Menyarankan kepada dokter agar memberhentikan lansoprazol. Monitoringnya itu mengecek apakah dokter sudah memberhentikan lansoprazol. Dan ini adalah evidence based DRP yang kami gunakan. Dan ini adalah PCNE untuk proses kasus DRP yang kami gunakan. Untuk terapi non farmakologi itu yang pertama itu istirahat yang cukup, itu udah penurunan berat badan jika obesitas. Yang ketiga terapi okupasi atau terapi fisik. Penggunaan alat bantu dapat memperbaiki gejala dan mempertahankan fungsi sendi. Pasien dengan penyakit parah dapat memperoleh manfaat dari prosedur pembedahan seperti tenosifenofektomi, perbaikan tendon, dan penggantian sendi. Jadi adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan.
Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Aida dan eh, tim kelompok 5 ya. Oke, selanjutnya kita ke kelompok satu dulu. Ya, untuk presentasi, silakan kelompok satu. Eh, Ibu maaf, apakah sudah terlihat? Oke, ya, sudah. Ya, silakan Sarah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sini saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan hasil analisa kami dengan judul reumatologi artritis. Di sini rekan saya ada Ananda Maharani, Azahira Salsabila Arif, Sarah Fauziah, dan Sylvia Yuni Trianingsih. Eh, definisi dari artritis rheumatoid sendiri merupakan penyakit rematik autoimun yang sering dijumpai serta merupakan penyakit dengan inflamasi kronik yang progresif dan dapat menimbulkan kerusakan permanen. Definisi ini menurut IRA tahun 2021. Yang kedua, rheumatoid arthritis merupakan penyakit inflamasi kronis yang ditandai dengan pembengkakan sendi, nyeri tekan pada sendi, dan kerusakan sendi sinovial yang menyebabkan disabilitas berat dan mortalitas prematur. Ini definisi menurut IRA tahun 2020. Kemudian ada etiologi rheumatoid arthritis. Etiologi AR belum diketahui secara pasti, namun telah diketahui bahwa terjadinya penyakit ini akibat adanya interaksi antara faktor genetik atau endogen dan lingkungan atau eksogen. Nah, faktor genetik sendiri itu ada HLA-DR4, HLA-DRB1, PTPN22, PADI4, STAT4, TRAF1C5, dan TNFAIP3. Untuk faktor endogen sendiri itu ada infeksi, merokok, dan lain-lain. Ini sumbernya berasal dari RA 2021. Kemudian gejala dan tanda rheumatoid arthritis itu ada yang pertama kaku di pagi hari atau morning stiffness, kemudian artritis pada 3 sendi atau lebih, artritis pada 3 sendi tangan, artritis simetrik, nodul yang rheumatoid, faktor rheumatoid positif, perubahan gambaran radiologis. Nah, di sini ada algoritma dari rheumatoid. Untuk diagnosa klinisnya itu ada dua, tidak ada kontraindikasi MTX dan ada kontraindikasi MTX. Jika tidak ada kontraindikasi MTX itu langsung menggunakan methotrexate. Kalau misalnya ada kontraindikasi MTX itu mulai dengan leflunomix atau sulfasalazine. Kemudian ditambahkan dengan OAINS atau glucocorticoid dosis rendah dengan jangka pendek. Kemudian perbaikan dalam 3 bulan dan capai target dalam 6 bulan. Jika iya dilanjutkan dengan pengurangan dosis dalam remisi berkelanjutan. Jika jika tidak apakah ada faktor prognosis buruk atau tidak ada faktor prognosis buruk? Jika ada faktor prognosis buruk itu dia ditambahkan dengan BDMARD
Kalau misalnya tidak ada faktor prognosis buruk itu ganti atau tambahkan dengan CSDMA-RD kedua seperti leflunomid, sulfasalazin, methotrexate tunggal atau kombinasi. Kemudian kalau misalnya dia ada faktor prognosis buruk itu setelah ditambahkan BDMA-RD itu dilakukan dengan perbaikan dalam 3 bulan dan capai target dalam 6 bulan. Jika ia dilanjutkan dengan mengurangi dosis atau peningkatan interval dalam remisi berkelanjutan. Jika tidak itu, ganti BDMARD lain atau JAK inhibitor dari kelas yang berbeda atau nama, termasuk rituximab atau abatacept. Kemudian perbaikan dalam 3 bulan dan capai target dalam 6 bulan, lalu dilanjutkan dengan mengurangi dosis atau peningkatan interval dalam remisi berkelanjutan. Kemudian ada tata laksana dari nematode artritis itu menggunakan methotrexate atau MTX dengan dosis 7,5 sampai 25 mg per minggu per oral. Sulfasalazin itu 2 kali 500 mg per hari, dapat ditingkatkan sampai 3 kali 1000 mg per hari. Hidroksikloroquine 200 sampai 400 mg per hari per oral, leflunomid 20 mg per hari per oral, dan siklosporin 2,5 sampai 5 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 2 dosis per oral. Kemudian suplementasi asam folat dengan dosis 5 mg per minggu harus diberikan pada pemberian methotrexate. Lalu DMARD biologi seperti etanercept, adalimumab, infliximab, golimumab, rituximab, tocilizumab, dan target sistetik DMARD seperti tofacitinib, baricitinib, dan filgotinib. Lalu dengan menggunakan kortikosteroid rendah itu dosisnya kurang dari 7,5 mg per hari, dan sedang itu dosisnya 7,5 sampai 30 mg per hari. Dapat digunakan dalam terapi AR sebagai terapi bleeding atau sementara menunggu efek CSD DMARD bekerja. Selanjutnya diturunkan dan dihentikan. Kemudian selama penggunaan kortikosteroid perlu diperhatikan efek samping seperti hipertensi, retensi cairan, hiperglikemi, osteoporosis, dan kemudian aterosklerosis. Lalu ACR menyarankan pemberian kalsium 1.500 mg dan vitamin D 400 sampai 800 IU per hari. Menggunakan OAINS dapat digunakan sebagai terapi awal untuk mengurangi nyeri. Pemberian OAINS tidak mempengaruhi perjalanan penyakit atau pencegahan kerusakan sendi. Sumbernya berdasarkan dari IRA tahun 2020. Kemudian kasusnya itu ada Nyonya S, perempuan berusia 50 tahun, datang dengan keluhan nyeri dan bengkak pada sendi-sendi kecil di kedua tangan dan pergelangan yang sudah mengalami keluhan selama 4 bulan. 4 bulan terakhir. Nyeri lebih berat dirasakan pada pagi hari dan berlangsung sekitar 1-2 jam sebelum membaik. Nyonya S juga merasa lelah dan mengalami penurunan berat badan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan MCP atau sendi metakarpofalangeal dan proksimal interfalangeal atau PIP. Kedua tangan mengalami pembengkakan dan nyeri tekan, tidak ada kelainan pada organ lain. Kemudian hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu ada faktor rheumatoid atau RF itu positif. Kemudian pemeriksaan anti CCP-nya itu positif CRP dan ESR-nya itu meningkat. Untuk hasil radiologi menunjukkan adanya erosi pada sendi MCP. Diagnosanya rheumatoid arthritis dengan aktivitas tinggi. Dokter meresepkan obatnya itu ada
Ada Flamargel itu penggunaannya 2 kali sehari. Kemudian tramadol 50 mg, paracetamol 500 mg, metilprednisolon 8 mg, sama glukosamil 500 mg itu dikonsumsinya 3 kali sehari selama 1 bulan. Lalu lansoprazol 30 mg 2 kali sehari selama 5 hari. Nah, di sini ada subjektifnya. Nyonya S, 50 tahun, mengalami nyeri dan bengkak pada sendi-sendi kecil di kedua tangan dan pergelangan tangan. Keluhan selama 4 bulan terakhir. Nah, Nyonya S juga mengalami nyeri lebih berat dirasakan pada saat pagi hari dan berlangsung sekitar 1 sampai 2 jam sebelum membaik. Nyonya S juga mengalami rasa lelah dan penurunan berat badan. Nah, di sini ada objektifnya. Eh, Objektifnya itu ada dari pemeriksaan fisik, di mana sendi metakarpofalagel atau MCP-nya dan proximal interfalangelnya itu atau PIP-nya kedua tangan mengalami pembekakan dan nyeri tekanan, tapi tidak ada kelainan pada organ lain. Hasil pemeriksaan lab yaitu faktor rheumatoid itu terdapat faktor rheumatoid, terus anti CCP-nya positif CRP, dan ESR-nya meningkat. Hasil radiologinya erosi sendi MCP-nya terdapat erosi sendi MCP. Diagnosis dari dokter yaitu rheumatoid arthritis dengan aktivitas tinggi. Di sini ada juga resep yang diberikan oleh dokter yang sudah disebutkan oleh Sylvie. Berikut merupakan asesmen dari data di atas. Obat antiinflamasi nonsteroid telah dibuktikan tidak mengubah perjalanan penyakit sehingga tidak dapat digunakan sebagai monoterapi. Ini menurut IRA tahun 2020. Dosis Flamargel terlalu rendah, signa yang diberikan kurang jelas. Kemudian tramadol hanya dapat digunakan untuk mengurangi nyeri tetapi tidak dapat mengurangi peradangan. Selanjutnya, glukosamin dapat digunakan dalam pengobatan alternatif sebagai bantuan untuk meredakan nyeri sendi, pembengkakan, dan kekakuan yang disebabkan oleh radang sendi. Sedangkan pasien mengalami rheumatoid arthritis. Untuk paracetamol pada resep tersebut digunakan selama lebih dari 3 hari. Lalu lansoprazol dosis terlalu tinggi. Lansoprazol juga berinteraksi major dengan metotrexat. Berikut merupakan tabel drug therapy problem. Nama obat Flamargel, tepat obat, dosisnya tidak tepat. Dosisnya berdasarkan Halodoc itu 3-4 kali sehari, tepat indikasi. Efek sampingnya berupa reaksi alergi, rasa mata terbakar, nyeri kulit, ruam kulit merah atau ungu dengan melepuh dan mengelupas. Kemudian untuk tramadol, tidak tepat obat, tidak tepat dosis, dan tidak tepat indikasi. Efek samping dapat berupa mual, konstipasi, mulut kering, dan pusing. Untuk paracetamol, tidak tepat obat, tidak tepat dosis, dan tidak tepat indikasi. Reaksi alerginya berupa ruam, gatal, sakit tenggorokan, bengkak pada wajah. Metilprednisolon tidak tepat obat,
tepat dosis, tepat indikasi. Efek sampingnya berupa kropos tulang, tukak lambung, dan hipertensi. Untuk glukosamin tidak tepat obat, tidak tepat dosis, dan tidak tepat indikasi. Efek sampingnya berupa mual, muntah, sembelit, dan mah. Untuk lansoprazol tepat obat, tidak tepat dosis, dan tidak tepat indikasi. Efek sampingnya berupa mual, diare, sakit perut, dan sakit kepala. Plannya menyarankan dokter untuk menaikkan dosis Flamargel menjadi 3 sampai 4 kali sehari untuk pemakaian luar. Kemudian menyarankan dokter mengganti obat racikan dengan obat sesuai dengan tata laksana Indonesian Rheumatoid Association 2021. Selanjutnya menyarankan dokter untuk meresepkan methotrexate 7,5 sampai 25 mg per minggu per oral sebagai terapi lini pertama rheumatoid arthritis menurut Indonesian Rheumatoid Association 2021. Selanjutnya menyarankan dokter pemberian asam folat 5 mg per minggu dijeda dengan methotrexate 16 sampai 55 jam. Lalu menyarankan dokter menghentikan pemberian lansoprazol dan menyarankan dokter untuk memberikan pemberian suplementasi kalsium 1.500 mg dan vitamin D 400 sampai 800 IU menurut IRA 2021 dan Mina et al. 2018. Kemudian yang terakhir menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan bone mineral density atau BMD dan pemeriksaan kadar vitamin D. Di sini ada terdapat tabel PCNE-nya. Dalam pemilihan obat, obat tidak sesuai dengan pedoman atau formularium di sini karena ada resep obat racikan. Lalu ada kombinasi tidak tepat, misalnya obat-obat herbal atau obat suplemen, yaitu glukosamin. Eh, Tabel berikutnya ada pemilihan dosis, di mana dosis obat terlalu rendah. Obat yang dimaksud adalah Flamargel. Lalu tabel berikutnya pada tingkat dokter penulisan resep, di mana intervensi diusulkan kepada dokter penulisan resep mengenai dosis Flamar mengganti obat racikan dengan methotrexate. Pada tabel berikutnya yaitu pada tingkatan obat, di mana obat diubah menjadi methotrexate, folic acid, vitamin D, dan kalsium. Dosis diubah menjadi Flamar 3-4 kali sehari. Di sini terdapat terapi non-farmakologinya. Yang pertama ada menjaga berat badan. Menjaga berat badan ideal karena obesitas dapat memberikan badan eh, lebih terhadap sendi dan dapat memicu eksersarbasi. Berikutnya, latihan dan rehabilitasi. Latihan aerobik dapat dikombinasi dengan latihan penguatan otot, latihan untuk kelenturan, koordinasi, kecepatan tangan, dan kebugaran tubuh berdasarkan IRA 2020. Berikut ini adalah lampiran-lampiran dari plan yang kami gunakan, serta interaksi. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi hari ini. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sarah dan juga timnya ya. Oke, untuk selanjutnya kita paparan dulu dari kelompok lain, tapi langsung ke DRP saja. Kalau bisa langsung dinotkan saja mana yang memang berbeda gitu ya dari
kelompok 2 dan kelompok 5. Oke, silakan dari kelompok satu dulu. Kelompok satunya kelas Bu Mary. Ada kelompok satu kelas Bu Mary? Asesmen dan planning aja ya, Bu. Iya, asesmennya aja langsung, Mas. Kalau bisa di ini ya, di share screen ya. Untuk asesmen dari kelompok kami, Coba kita kami ke tabel. Mm-mm. tidak menggunakan tabel ya, Bu. Ada tabelnya, tabel-tabel. Ada di tabel dulu nggak? Tabelnya hanya ini, Bu, DTP. Oh itu. Kita langsung asesmen ini, Bu. Mm-mm. Untuk asesmennya, kita ada di pemilihan obat yang kurang tepat, yaitu penggunaan tramadol untuk pasien rheumatoid arthritis. Di sini kami merujuk ke artikel NHS atau National Health Service. Kalau untuk penggunaan obat untuk pasien rheumatoid arthritis itu menggunakan DMA-RD. Dan untuk selanjutnya kita asesmen dari dosis lansoprazol yang terlalu tinggi. Kalau di dalam buku ISO tahun 2021 itu dosis penggunaan lansoprazol itu 1 kali sehari. Sedangkan di resepnya lansoprazol itu digunakan 2 kali sehari. Dan untuk DTP-nya kami dari tramadol. Tramadol ini tidak tepat dari indikasi dan pemilihan obat, tetapi dosisnya tepat. Ini kami ambil dari MIMS edisi 2023. Untuk paracetamolnya, indikasinya tepat, pemilihan obatnya tepat, dan dosisnya pun juga tepat. Ini menurut drugs.com dengan efek samping mual muntah dan konstipasi. Untuk metilprednisolon ini di sini kami eh, berpendapat indikasinya itu tepat, untuk pemilihan obatnya tepat dan dosisnya juga tepat. Ini berdasarkan National Health Service juga dengan efek samping ini kami ambil dari MIMS yaitu retensi NA, cairan, gangguan penyembuhan luka. Dan untuk glukosamin di sini kami berpendapat indikasinya itu tepat, pemilihan obatnya tepat, dan dosisnya tepat. Ini menurut drugs.com dengan efek sampingnya mual muntah, diare, dan sembelit. Dan untuk lansoprazol ini indikasinya tidak tepat, pemilihan obat juga tidak tepat, dan dosisnya juga tidak tepat. Ini menurut drugs.com dan MIMS edisi 2023. Untuk planningnya, yang pertama ada terapi non-farmakologi, yang kedua menyarankan untuk penggunaan obat DMA-RD, dan selanjutnya itu menyarankan untuk memberhentikan penggunaan lansoprazol yang mana pendapat kami pasien itu tidak memiliki GERD. Sudah Hafiz? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, berarti artinya untuk kelompok Hafiz itu yang dihentikan adalah tramadol dan lansoprazol ya. Iya, Ibu. Ya. Namun ada penambahan obat DMARD gitu ya. Iya. Oke. Ya, silahkan kelompok 3 masih dengan kelas yang sama. Izin share screen ya, Ibu. Ya. Hmm.
Oke, Ibu dan Bapak izin untuk asesmen dari kelompok 3. Yang pertama itu ada DRP, dosis obat terlalu tinggi. Itu menurut mims.com, dosis lansoprazol untuk profilaksis ulkus yang disebabkan oleh pemberian NSAID ataupun yang disebabkan gastroesophageal reflux disease adalah 15-30 mg sehari sekali. Terus yang kedua, menurut algoritma terapi IRA 2021 dan EULAR 2019, glukokortikoid atau kortikosteroid seperti metilprednisolon disarankan untuk menggunakan dosis rendah dengan pemakaian jangka pendek terlebih dahulu. Lalu ada dosis obat terlalu rendah. Menurut mims.com, dosis sediaan Emulger Flamargel yaitu 3-4 kali oles per hari. Lalu yang ketiga, DRP-nya yaitu pengobatan tidak diberikan. Menurut penata laksanaan RA Ahli Reumatologi Indonesia tahun 2021 dan IULAR tahun 2019, terapi DMRD harus segera dimulai setelah diagnosis AR ditegakkan. DMRD memiliki potensi untuk mengurangi inflamasi, mengurangi tanda dan gejala sendi, menghentikan kerusakan sendi lebih lanjut, serta mempertahankan integritas dan fungsi sendi sehingga dapat menurunkan biaya perawatan, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup pasien. Selanjutnya untuk planning kami untuk dosis obat yang terlalu tinggi, merekomendasikan kepada dokter untuk menurunkan dosis lansoprazol menjadi 30 mg sehari sekali, lalu merekomendasikan kepada dokter juga untuk menurunkan dosis metilprednisolon menjadi 4 mg dalam racikan. Lalu yang kedua, merekomendasikan kepada dokter untuk menambahkan dosis oles Flamargel menjadi 3-4 kali per hari. Lalu merekomendasikan kepada dokter untuk penambahan obat DMARD. Tapi di sini kita pakainya sulfasalazin dengan dosis 2-3 gram per hari dibagi menjadi 2-3 dosis menurut KIRA tahun 2021. Mengapa memilih sulfasalazin? Karena obat DMARD yang lain seperti methotrexate dan levonomid ini pas kita cek memiliki interaksi mayor dan moderate terhadap obat-obatan lain yang dipakai oleh pasien. Jadi kita memutuskan untuk memakai sulfasalazin sebagai pilihan obat DMARD-nya. Ya, sudah Anissa? Iya, Ibu, sudah. Oke, berarti kelompoknya Anissa itu parastamol, metil, glukosamin gitu ya. Itu semuanya dipakai ya. Iya, Bu, tetap dipakai karena Ya, kan tetap dipakai. tramadol juga bisa, tramadol paracetamol itu bisa untuk meredakan nyeri dan saya pikir lansoprazol tetap harus dipakai, Bu, karena kalau mau memakai tramadol itu menurut saya diperlukan lansoprazol karena efek samping tramadol salah satunya itu meningkatkan asam lambung dan heartburn juga, Bu. Ya, berarti artinya untuk kelompok Anissa Rahma ini semua obat tetap dipakai, ya. Walaupun nanti pada saat planning ada beberapa dosis yang harus dinaik turunkan gitu ya. Kemudian dan ada penambahan sulfasalazin, gitu ya. Iya, betul, Ibu. Oke. Silakan kelompok 4 masih dengan kelas yang sama. Buat kelompok keempat, perbedaannya kalau di DRP-nya cuma lansoprazol itu cuma indikasinya kurang tepat. Oke, terus planningnya Next, apa? Hmm. kalau planningnya kita mengusulkan ke dokter buat glukosaminnya supaya tidak diracik dan diminum terpisah. Terus mengusulkan untuk menambahkan vitamin seperti tiosin. Ada alasannya kenapa vitamin mengusulkan menambahkan vitamin? Raida dan timnya.
karena kegunaan Viostin itu dia bisa meredakan peradangan sama pembengkakan pada tulang. Hmm. Berarti artinya kelompok Raida semuanya tetap digunakan obatnya gitu ya. Iya, Bu. Kemudian ditambahkan hanya vitamin gitu ya. Iya, Bu. Betul. Sama kalau glukosaminnya di resepnya itu diracik ya, Bu. Kita mengusulkan supaya diminum terpisah, tidak dimasuk ke racikan. Oke, silakan dari kelompok satu, kelas Pak Charles dan Pak Leo. Izin share screen ya, Bu. Ya. Silakan langsung ke DRP-nya. Jadi kelompok kami Bu DRP yang pertama itu indikasi tanpa obat. Problemnya itu pasien didiagnosis RA dengan aktivitas tinggi, tetapi tidak diberikan obat metotrexat yang digunakan sebagai lini pertama RA dan menghentikan penggunaan tramadol. Untuk asesmennya itu saran kepada dokter untuk meresepkan obat metotrexat dalam terapi AR. Untuk monitoringnya itu, apakah dokter sudah meresepkan metotrexat dan menghentikan penggunaan tramadol? Yang kedua, dosis terlalu tinggi. Problemnya itu menurut panduan RA, penggunaan kortikosteroid dimulai dengan dosis rendah. Untuk asesmennya itu, saran kepada dokter untuk menurunkan dosis metilprednison menjadi 4 mg. Untuk monitoringnya itu, apakah dokter sudah menurunkan dosis kortikosteroid? Sama yang satu lagi, indikasi tanpa obat, problemnya itu penambahan asam folat untuk pasien yang mengkonsumsi MTX diperlukan untuk mengurangi efek samping dari MTX. Untuk asesmennya itu, saran kepada dokter untuk meresepkan obat asam folat. Untuk monitoringnya itu, apakah dokter sudah meresepkan asam folat? Hmm. Sudah? Sudah, Mbak Dwi? Sudah, Ibu. Oke. Berarti artinya yang dihentikan hanya tramadol ya? Iya, Bu. Betul ya. Dan ada penambahan metotrexat dan asam folat. Iya, Oke, lanjut ke kelompok 2. Bu. Izin share screen ya, Ibu. Oke.
Kelompok 2, DRP-nya juga yang pertama menambahkan si terapi DMARD yaitu Methotrexate 7,5 sampai 25 miligram per minggu disertai dengan pemberian asam folat dosis 5 miligram per minggu juga dengan jeda 24 sampai 48 jam setelah penggunaan Methotrexate. Terus DRP yang keduanya itu dosis terlalu rendah dari Flamargel. Kelompok kami itu menyarankan untuk menaikkan dosis Flamargel menjadi 3 sampai 4 kali sehari menurut MIMS. Terus yang terakhir itu dosis terlalu tinggi dari yang metilprednisolon eh, kita turunkan menjadi 4 miligram, soalnya sesuai dengan panduan dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia yang menyatakan kalau glukokortikosteroid atau kortikosteroid diberikan dalam jangka waktu sesingkat mungkin dan dosis rendah mungkin. Makanya kita menurunkan dosis metilprednisolon menjadi 4 miligram. Udah, Ibu. Tolong lihat tadi yang pertama nih, Ini yang DRP pertama. Mary belum. Mm-mm. menambahkan methotrexate dengan asam folat. Oke, tambah as NKS dan asam folatnya. Berarti berarti itu ya, apa namanya, kamu semuanya dipakai ya? Iya, Ibu, Nggak ada dipakai. yang dihilangkan ya obatnya ya? Nggak ada. Oke, thank you. Terima kasih kelompok 3. Untuk DRP kelompok 3, Bu, kita yang dikasih tanpa obat, menurut panduan Perhimpunan Rheumatologi Indonesia itu dia menambahkan obat DMARD seperti methotrexate 7,5 miligram sampai 25 miligram per minggu untuk memantau apakah dokter sudah memberikan methotrexate untuk terapi ini pertama rheumatoid arthritis dan menghentikan tramadolnya. Untuk indikasi obatnya kita pakai penambahan obat asam folat untuk perlindungan efek samping dari GI-nya. Menyarankan dokter untuk menambahkan obat asam folat 5 miligram per minggu. eh 5 minggu itu dosis terlalu tinggi dengan menyarankan kepada dokter untuk menurunkan dosis metilprednisolon 8 miligram menjadi 4 miligram. Jadi memantau apakah dokter sudah menurunkan dan mengganti dosis metilprednisolon menjadi 4 miligram. Jadi itu aja, Bu. Oke, berarti semua obat dipakai, tapi ada penambahan asam folat dan methotrexate ya. Dan metilnya untuk diturunkan. Iya, Ibu. Oke. Kelompok 4. Izin share screen bentar, Ibu. Ibu, ini DRP-nya, Ibu. Jelasin, Nak. Oh, ini apa namanya? Kita menghentikan
Si tramadol itu dia kami berdasarkan jurnal yang kami temukan, yang ini Ibu yang dapat menyebabkan kardiovaskular Ibu pada akibat dari pengobatan reumatis artritis Ibu. Jadi kita menghentikan Ibu terus berdasarkan buku pedoman diagnosis dan pengelolaan artritis reumatoid tahun 2021 itu jika hasil lab reumatoid artritisnya positif, maka pengobatan lini pertama yang harus ditekankan itu harus memberikan metroxesat dengan dosis 7,5 miligram sampai 25 miligram per minggu, Ibu. Terus menurut buku pedoman juga untuk penggunaan dosis kortikosteroid terlalu tinggi akan menyebabkan kerusakan sendi. Terus menyarankan kepada dokter untuk menurunkan dosis metilprednisolon 8 miligram menjadi 4 miligram. Terus indikasi tanpa obat tuh penambahan asam folat untuk pasien MTX itu mengurangi efek sampingnya pemberian asam folat itu. Sudah. Oke ya. Berarti untuk kelompoknya Valencia, tramadolnya dihentikan, gitu ya. Ya, Kemudian ditambah methotrexate dengan asam folat dan ada penurunan metilprednisolon gitu ya. Iya betul. Oke, betul ya. Oke, untuk kelas ini sudah sampai kelompok 5 aja kan ya? Betul nggak? kelompok 6 Bu. Oh, ada kelompok 6. Oke, sorry. Silakan kelompok 6. Di kelompok 6 DRP-nya kita nemu ada dua Bu dan obatnya dipakai semua, ada penambahan. Untuk DMARD kita menambahkan methotrexate 7,5 sampai 25 miligram per minggu pada pasien. Lalu indikasi tanpa obatnya penggunaan methotrexate itu harus diberikan bersama dengan asam folat sebagai perlindungan GI dan hepatotoksisitas 1 kali 1 miligram per hari selama 7 hari atau 7 miligram sekali diberikan selama seminggu. Itu saja, Nak. Itunya, DRP-nya. Iya Bu, Berarti hanya methotrexate sama asam folat. iya betul Bu. Untuk yang lainnya sudah oke. Yang lainnya obatnya tetap kita gunakan Bu. Oke ya. Oke, baik. Kalau sudah, kita sekarang buka sesi diskusi. Hmm. Oke. Eh, eh, Coba saya minta untuk kelompok, bentar ya, di sini ada langsung metode. Oke, hampir semuanya menggunakan methotrexate ya, kecuali kelompok Leiden. Oke, coba kelompoknya Salsabila Anissa Rahma, ya. Kemudian dengan kelompoknya, bentar.
Dengan kelompok limanya Aida Felix. Oke, ya. Kalau tadi perbedaan di kelompok kalian antara 3 dan 5, ya. Kelompok 5 menyatakan ada penambahan metotrexat. Betul ya, Mbak Aida dan yang saya catat ya. Mbak Aida dan tim pokoknya lah ya. Kalian menggunakan penambahan metotrexat ya sebagai DMARD-nya, betul? Betul, Ibu. Betul, oke. Kemudian kelompoknya Anissa Rahma itu menggunakan sulfasalazin. Ya, walaupun sama-sama obat DMARD. Ya, oke. Untuk kelompok Aida atau Felix, apa dasar kalian pemilihannya? Aida, kelompok Aida, silakan. Mohon maaf Ibu, tadi pertanyaannya apa? Soalnya tadi agak ngadet-ngadet. Nah, gitu. Oke, kelompok Aida dengan kelompoknya Salsabila, ya, itu kalian sama-sama merekomendasikan obat DMARD, ya. Cuma pemilihan obatnya aja yang berbeda. Nah, saya ingin kalian menjelaskan apa dasar, kan tadi DMARD banyak ya, gitu kan ya. Yang kalian pilih adalah metotrexat. Apakah ada apa ya? Apakah ada dasarnya gitu? Atau apa yang mendasari kalian memilih metotrexat dibandingkan sulfasalazin yang dipilih oleh kelompok Anissa Rahman? Bu, saya izin menjawab ya, Bu. Boleh, Kalau Felix. Silahkan. kalau dasar pertamanya itu kan kalau sesuai dengan pedoman itu kan kita menggunakannya itu mengikuti dengan pedoman yaitu menggunakan metode dengan dosisnya itu 7,5 miligram per minggu. Kan kalau misalkan di data subjektifnya itu kan pasiennya itu sudah mengalami RA itu sudah sekitar 4 bulan dan dikategorikan sebagai reumat artritis yang tinggi. Jadi itu kalau misalkan sebagai obat lini pertamanya itu kita itu menggunakan methotrexate, Bu. Oke, berarti kalau saya ambil kesimpulan, kalian memilih metotrexat karena dia adalah first line-nya ya. First line-nya untuk penyakit era ini ya. Betul? Betul nggak, Felix? Iya Ibu. Oke. Sekarang saya minta tanggapan dari kelompok Salsabila dan Anissa Rahma. Yang pertama adalah, apa dasar kalian menggunakan DMARD-nya adalah sulfasalazin dan menanggapi terkait first line-nya, obat RA yang menggunakan metotrexat. Silahkan. Baik Ibu, izin menjawab. Untuk kelompok kami, kenapa menggunakan sulfasalazin? Karena kan sebelum kita merekomendasikan obat itu mengecek dulu interaksi obatnya. Dan untuk obat golongan DMARD lain, contohnya MTX atau methotrexate itu
memiliki 6 potensi interaksi pas kita cek di drugs.com, salah satunya 2 mayor dan 3 moderate. Jadi menurut kita itu terlalu beresiko untuk tetap dipaksakan digunakan. Jadi menurut IRA 2021 juga jika terjadi kontraindikasi terhadap MTX itu boleh digunakan obat DMARD yang lainnya. Dan kebetulan sulfasalazin itu masuk ke dalam tabel rekomendasinya IRA juga Bu di tahun 2021 pas algoritmanya. Jadi kita pas cek sulfasalazin aman nggak ada interaksi obat, kita memutuskan untuk memakai sulfasalazin daripada methotrexate yang mempunyai resiko untuk berinteraksi dengan obat-obatan lain yang digunakan pasien, Bu. Ibu, maaf, mic-nya masih ke mute. Oke, thank you. Ya, jadi berdasarkan dari apa penjelasan dari kelompoknya Anissa Rahma, ya mungkin sebenarnya kelompok Anissa Rahma mengetahui bahwa first line-nya obat RA ini adalah methotrexate gitu ya. Namun pada saat kita atau pada saat Mbak Anissa Rahma dan tim itu ingin merekomendasikan methotrexate, kelompok Mbak Anissa kemudian mengkaji kembali kira-kira jika diberikan methotrexate apakah ini lebih efektif atau tidak dan dilihat dari semua sisi ya termasuk adalah interaksi obat. Nah tadi Mbak Anissa Rahma juga sudah menjelaskan jika diberikan methotrexate dan digunakan seluruh obatnya, ya termasuk tadi racikan tersebut, maka terdapat 6 interaksi obat di mana 2-nya adalah mayor, ya dan 4-nya adalah moderate malah ya, bukan minor. Nah, bahkan mungkin ini yang menjadi dasarnya Mbak Anissa untuk merekomendasikan sulfasalazin, gitu kan, melihat resiko yang tadi sudah dianalisa, ya. Kemudian Mbak Anissa mencari literatur atau jurnal gitu kan ya melihat keefektivitasan dari sulfasalazin ini sendiri. Sulfasalazin juga salah satu obat yang direkomendasikan eh, untuk obat RA gitu ya, lainnya atau pertamanya untuk RA. Kemudian kalau penjelasan Mbak Anissa Rama juga sudah betul ya. Jadi eh, mungkin yang harus kita pelajari lagi adalah tadi terkait pada saat kita mau merekomendasikan satu obat baru atau 2 obat baru, ya kita wajib untuk mencari lagi, ya. Jadi tidak hanya kita setelah kita merekomendasikan selesai sampai situ gitu ya, tapi kita harus mengkaji lagi apakah obat baru yang akan kita berikan ini beresiko untuk yang lain tidak. Itu wajib gitu ya. Nah, tadi mungkin kebetulan Mbak Anissa Rama sudah mengecek ya, gitu. Karena dari semua kelompok yang ada, kalian meresepkan methotrexate atau merekomendasi methotrexate, namun hanya kelompok Mbak Anissa Rama yang menggunakan sulfasalazin, ya. Nah, mungkin nanti teman-teman yang lain boleh dicek kembali apakah tadi klarifikasi atau konfirmasi dari kelompok Mbak Anissa Rama itu betul atau tidak, gitu ya. Kalau memang yang tadi Mbak Anissa Rahma katakan itu betul, maka kita perlu mempertimbangkan untuk pemberian methotrexate gitu ya. Oke, jadi artinya sama-sama betul sebenarnya, cuman tinggal tingkat kedalaman kalian dalam menganalisa gitu ya. Tapi kalau tadi methotrexate-nya itu dia mempunyai reaksi mayor nanti dengan obat-obatan yang kalian mau gunakan ya, itu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Itu yang pertama. Oke, terima kasih kelompoknya Felix dan kelompoknya Mbak Anissa Rahma. Kemudian saya mau diskusi dengan kelompoknya apa ya? Kelompoknya Sarah, kelompok 2 Sarah yang Ananda Azahira Sylvia dengan kelompoknya Valencia, kelompok 4. Oke. Untuk diskusinya adalah untuk kelompok 2, untuk kelompoknya Sarah dan tim, ini kalian
tramadol masih digunakan gitu ya? Betul nggak? Tramadol aku Kalau enggak. catatan saya sih gitu. Enggak, yang kelompoknya Sarah. Kalau Valencia kan memang tidak. Oh, Yang kelompoknya Sarah. Enggak, Bu. Enggak dipakai. Oh, nggak dipakai. Iya, gantinya methotrexate. Oh, oke. Berarti Kelompok kami yang semua racikan nggak tramadol digunain, tidak Bu. dipakai. Oh, oke. Berarti artinya paracetamol dengan apa lagi tadi dia saya lupa. Oke, berarti kelompok Valencia untuk PCT masih digunakan ya? Kelompok Valencia. Kalau itu kayaknya enggak deh, Bu. Tadi di DRP kamu PCT masuk nggak ke dalam DRP? Lupa cantumin Ibu, Kalian? cuman kalau secara ini enggak masuk Ibu. Enggak sesuai dengan buku pedoman Ibu kalau PCT-nya itu. Ya berarti artinya PCT sama tramadol kamu juga nggak. Enggak. Ditambahkan dong, Nak. Ya, Ya, di Bu. sini hanya mencatat apa yang tadi kalian presentasikan. Oke, berarti antara kelompok, oke, nggak apa-apa. Saya kembali lagi sama kelompok Anissa Rahma dengan kelompok Sarah. Oke, dari satu kelas yang sama nih, nggak apa-apa ya. Oke, untuk kelompoknya Anissa Rahma itu obat-obatannya dipakai semua, ya, untuk obat yang paracetamol dan segala macam kalau nggak salah gitu ya. Tapi kelompoknya Sarah ini malah tidak dipakai semua. Oke, silahkan. Dari kelompoknya Sarah adalah apa pertimbangan kalian? Kalian tidak menggunakan obat analgetik, antipiretik ataupun NSAID lainnya untuk di kasus ini. Sedangkan kelompok Anissa Rama menggunakan semua, yaitu nanti di bahan diskusi kita. Silakan kelompoknya Sarah bisa untuk mengkonfirmasi alasannya apa tidak menggunakan semua obat NSAID atau obat analgetik anti. Ibu izin jawab ya, Bu. Kalau berdasarkan analisa kelompok kami, ini kan pasiennya itu rheumatoid arthritis, bukan osteoartritis. Jadi kami berikannya itu DMRD dari apa namanya? Dari methotrexate tadi itu, Bu. Oke, jadi tadi apa namanya kalau klarifikasi dari kelompok Sarah karena ini adalah dia rheumatoid arthritis ya, Iya, Bu. maka tidak diperlukan obat apa tadi kata Sarah Azaira? Jadi yang obat racikannya itu nggak perlu digunain lagi karena kita gantinya jadi methotrexate. Kalau misalnya emang mau menggunakan paracetamol, dari drugs.com itu literaturnya tidak digunakan lebih dari 3 hari, Bu. Jadi nggak diracik sama glukosamin, tramadol, dan metilprednisolon. Oke, bagaimana dengan kelompoknya Salsabila atau Anissa Rahma terkait konfirmasi dari kelompok Azahira? Baik Ibu, izin menanggapi untuk kita kan kenapa kita memutuskan masih memakai anti nyerinya itu karena dari keluhan pasien itu kan ada nyerinya Bu, terus nyerinya itu tambah memperberat di pagi hari. Jadi kita memutuskan masih memakai obat nyerinya berupa tramadol dan paracetamol Bu. Oke, berarti kalau dari kelompok Mbak Anissa ini hanya apa ya, obat penunjang ya, obat penunjang untuk mengatasi keluhan pasien. Iya betul Bu, karena kan nyerinya juga mau diperberat pada pagi hari Bu dan mengganggu aktivitas pasien. Hmm. Oke,
Bagaimana dengan kelompok satu yang Dwi, Dwi Lestari ya? Oke, ada kelompok satu Dwi Lestari. Iya, Bu. Kamu salah satu kelompok yang tramadolnya kan enggak ya tadi ya kalau nggak salah ya. Betul, Bu. Tapi kalau parastamolnya iya. Iya, Bu, betul. Oke. Kenapa alasannya nak? Tramadol tidak, kemudian parastamolnya dikasih. Mana kelompok satu, Dwi? Yang lainnya boleh menjawab ya, yang masih satu kelompok sama Dwi. Kenapa tramadolnya ditiadakan, tapi parastamolnya tidak ditiadakan? Karena kan Bu udah dikasih methotrexate ya Bu. Jadi untuk nyerinya tuh kita cuma pakai paracetamol aja. Oke, menurut kelompok Dwi, paracetamol 500 miligram itu untuk bisa nyeri gitu ya. Terus izin menambahkan, Bu, Oke. setahu kami untuk yang tramadol sama paracetamol itu kalau misalkan mau dicampurin nggak pakai dosis yang tramadol 50 sama paracetamol 500 itu dosisnya terlalu tinggi gitu Bu. Jadi kita pilih salah satu aja. Kayak gitu, paracetamolnya aja. Kalau saya balikin lagi, kenapa nggak tramadol aja eh, kekuatan analgetiknya lebih kuat dibandingkan parastamol? Kalau memang hanya untuk mengatasi nyerinya. Nah kita udah pakai MTX Bu. Jadi kita pakai yang ringannya aja paracetamol. Oh, karena kamu ada MTX di situ, gitu ya. Iya Bu. Sehingga parastamol 15 miligram itu menjadi lebih, menurut kamu lebih efektif gitu ya. Iya Bu. Oke. Kemudian untuk kelompoknya Felix, tadi duplikasi obat kan, kalau nggak salah ya, PCT tramadol ya. Iya, Bu. Oke. Ini kalian jadinya kalian tiadakan dua-duanya atau kalian pilih salah satu? Ya, gimana kelompok Aida, Felix? Kalau kelompok kita itu yang dilangi itu paracetamol, Bu. Tramadol tetap digunakan, Ibu. Oke, berarti dari PCT sama tramadol kamu pilih salah satu gitu ya? Yang kamu pilih tadi apa? Tramadol, Ibu. Tramadol. Oke. Oke, tadi kelompok Felix juga itu kalau ditambahkan methotrexate gitu ya betul ya. Kalian kan nambah methotrexate ya?
kemudian didapatkan suatu interaksi obat. Betul? Kalau nggak salah tadi saya lihat di DRP kalian ada terakhirnya adalah IO, interaksi obat. Interaksi obat apa sama apa tadi? Lansoprazol, Bu. Dengan Lanso Dengan MTX, Bu. Metotrexat. dengan metotreksat. Tingkat keparahannya apa? Tingkat keparahannya apa, Neng? IO-nya? Ibu izin jawab untuk metotreksat dan lansoprazol itu interaksinya major, Ibu. Oke, major ya. Oke, kemudian, nah, saya balik lagi ke kelompoknya Aida Felix. Kalau memang nanti kamu, kalau nggak salah langsungnya kalian nggak pakai ya, Iya, kelompok Bu, dihentikan, Felix Bu. ya. Ya, ayo ya. Iya, Bu, dihentikan langsungnya. Oke, langsung dihentikan sehingga tidak terjadi interaksi obat kalau kalian masukkan metotreksat. Gitu maksudnya ya. Betul, Bu. Oke, tadi kamu masih menggunakan tramadol. Iya, Bu. Oke, Eh, apakah tidak ada pengganti lansoprazol? Untuk penggunaan pengganti lansoprazol itu kita nggak pakai yang lain, Bu. Jadi lansoprazol itu dihentikan karena, Bu, kalau menurut saya, Bu, kecuali kalau misalkan dalam pengobatannya itu menggunakan obat NSAID ya, Bu, ya. Jadi kalau misalkan obat NSAID digunakan mungkin akan berefek pada lambung, Bu. Jadi untuk mengurangi efek dari NSAID-nya itu kita gunakan lansoprazol. Tapi kalau misalkan obat NSAID-nya tidak digunakan, jadi kita lansoprazol dihentikan, Ibu. Oke, tramadol punya efek sampingnya apa, Mas Felix? Bisa disebutkan? Ada efek samping tramadol? Bisa disebutkan, Mas? Ibu izin menjawab. Untuk efek samping dari tramadol itu dia sembelit, terus habis itu kantuk, mulut kering, perasaan hangat, merasa sedih atau kosong, merasa sangat kedinginan, terus perasaan umum tidak nyaman atau sakit, mah, sifat lekas marah, gatal atau ruam kulit, nyari sendi, kehilangan minat atau kesenangan, kehilangan kekuatan atau kelemahan, nyari otot, nyeri dan sakit otot, terus kemerahan pada wajah, leher, lengan, dan kadang-kadang dada bagian atas. Jadi pada intinya apakah dia menyerang lambung atau tidak? Tidak, Ibu. Oke, ya. Eh,
Mungkin ada satu lagi ya sebelum kita closing. Ada satu lagi saya ingin tanya sama kelompok satunya Hafiz ya dengan kelompoknya hmm, Melani. Kelompok tiga Melani dengan kelompok satu Hafiz ya. Hafiz, tadi di DRP kamu untuk dosis yang bermasalah dosis apa saja? Untuk dosis tadi hanya di lansoprazol ini. Lansoprazol, oke. Kalau tadi kelasnya Melani, kelompok 3 itu dia ada metilprednisolonnya dipakai ya, tapi dosisnya ini harus diturunkan. Betul, Melani? Iya, betul, Ibu. Ya, oke. Untuk Mas Hafiz, kenapa kalau menurut Melani kan metilprednisolonnya dosisnya harus diturunkan tuh, ya. Tapi kalau tadi di Mas Hafiz itu tidak ada permasalahan dengan metil, berarti dianggap metil ini dosisnya tepat. Ya, kalau boleh tahu, kamu dapat base literaturnya dari mana yang menyatakan metil itu tepat untuk pasien RA dosisnya? Kalau literatur kami Bu dari NIMS edisi 2023 di sini menyebutkan untuk dosis awal 4 hingga 48 miligram per hari. Oke, dari mana Mas literaturnya Mas? NIMS edisi 2023 Bu. MEMS 2023 yang menyatakan apa dosisnya? 4 hingga 48 miligram per hari untuk dosis awal. Untuk dosis awal. Oke, tanpa diberitahukan dia untuk RA atau enggak gitu ya. Iya Ibu. Oke, berarti kalau 4 sampai 48 miligram di sini berarti metilnya masih masuk berdasarkan mems.com gitu ya. Dari mems gitu ya. Oke. I- Kalau kelompok Melani, gimana kelompok Melani untuk ya, gimana Hafiz? Kalau Udah, untuk Hafiz nggak mau? kelompok saya, Bu, Oke. Sudah. Ya, ya, ya. Ya, Melani silakan. kalau untuk kelompok saya itu dapat dari panduannya untuk penggunaan glukokortikoid atau kortikosteroid itu digunakan dosis rendah karena akan menyebabkan kerusakan sendi juga. Jadi kita ngerekomendasiinnya mendingan dipakai metil tapi 4 miligram aja Bu, diturunin gak usah yang 8 miligram. Oke ya. Oke, kalau untuk keterkaitan dengan dosis, tadi kita kembali lagi ya, kita kembali lagi dengan base literatur yang akan kita gunakan, gitu ya, sebagai acuannya apa ya. Kalau tadi berdasarkan dari Mbak Melani dan juga berdasarkan dari Mas Hafiz juga, sebetulnya kalau masing-masing bisa membuktikan dari eh, literatur tersebut, ya, untuk Mas Hafiz tadi mengatakan dosis awalnya 4 sampai 48 miligram per hari ya. Berarti itu tidak suatu masalah ya. Tapi tadi dari Mbak Melani juga sama gitu kan ya. Juga artinya juga tidak masalah juga ya. Kalau tadi yang saya kutip dari presentasinya kelompok 2 itu dikatakan kalau nggak salah ya untuk kortikosteroid ya kan dalam terapi
artritis reumatoid gitu kan ya, itu kita bisa menggunakan dosis rendah ataupun dosis sedang ya. Rendah ini adalah di bawah 7,5 mili. Sifatnya adalah terapi bridging atau terapi sementara aja. Ya, karena sudah ada si methotrexatnya juga yang bekerja gitu. Tapi nanti untuk selanjutnya dosis tersebut bisa kita turunkan ataupun bahkan kita hentikan seiring dengan perbaikan klinis dari si AR-nya itu sendiri. Ya, jadi kalau untuk yang metilprednisolon memang pada intinya adalah kita menggunakan dulu dosis rendah. Tapi di sini kan dosis rendahnya per harinya berapa miligram? Berapa miligram per harinya untuk kasus ini? Si metilnya 8.000. per harinya, bukan per kali minum. Per hari dia racikan kan ya? 24 miligram, Bu. 24 miligram. Ya, artinya kalau kita tadi pakai literaturnya Hafiz pun juga bisa gitu ya, karena dia maksimal 48. Tadi pakai Melani pun juga sebenarnya juga tidak masalah. Kemudian pakai literaturnya kelompoknya Mbak Zahira juga bisa terapi rendah ataupun terapi sedang gitu. Nah, terapi sedang maksimal 30 miligram per hari. Jadi saya rasa untuk metilprednisolon tidak ada masalah ya. Oke, jadi tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan ya. Jadi kalau secara garis besar sebenarnya kalian hampir semua kelompok itu meresepkan DMARD. Ya karena itu adalah merupakan terapi utama untuk penyakit atau AR ya, atau rheumatoid arthritis itu menjadi kelompok utama kecuali kelompok nyoroida. Ya, nah ini kelompok roida mungkin nanti kelompok kamu di apa namanya dikaji lebih detail lagi ya. Kalau nggak salah gitu ya Mbak Roida ya. Hanya penambahan vitamin saja ya. Nah, sedangkan untuk terapi utamanya belum disarankan. Ya, jadi nanti kelompok Baroida lebih diperdalam lagi untuk analisanya. Kemudian kalau kelompok lain hampir semua sudah menambahkan obat DMARD ya. Cuma sekarang permasalahannya adalah pemilihan obatnya apa ya. Hampir semua kelompok menggunakan methotrexat kecuali kelompoknya Mbak Anissa Rahma menggunakan sulfasalazin yang sebenarnya juga sama-sama golongan DMARD ya. Nah, untuk kelompok lain, saya rasa mungkin sama ya. Untuk apa namanya dasar pengambilan methotrexat adalah kalian first line-nya atau lini pertamanya adalah memang methotrexat. Ya, itu bisa digunakan untuk RA. Ya, tapi tadi ada temuan dari teman kalian bahwa kalau kita menggunakan lini pertama methotrexat penambahan obat baru, kemudian dicek kembali dari segi efektivitas ataupun risiko. Ya kan, kalau misalnya kita nambahkan obat baru, ini kita wajib juga ya, saat kita menambahkan obat baru, kita wajib untuk mencari kembali apakah obat baru ini memang lebih efektif atau eh, dapat menyebabkan risiko lainnya, seperti itu. Ya, nah ini yang tadi Bu Mary bilang adalah kita tinggal memperdalam kembali atau kita menganalisa kembali secara detail ya. Jika memang tadi yang Mbak kelompoknya Mbak Salsabila tadi memang si obat 6 interaksi obat kalau kita memaksakan ada methotrexat dan kita meng-ACC semua obat yang ada, maka ini harus menjadi perhatian kita apakah methotrexatnya yang kita pertahankan ataukah obat-obat lain yang akan kita ganti dengan golongan-golongan lain. Misalnya kita masih butuh analgetik antipiretik, berarti kita nggak menggunakan obat-obat yang berinteraksi dengan methotrexat tadi gitu ya. Jadi bisa kita menggunakan beberapa alternatif. Intinya adalah menjamin untuk keefektifan dari si obat tersebut. Nah, kalau tadi Mbak Salsabila kelompoknya bilang sulfasalazin jika dipakai ya kan kemudian tidak menyebabkan interaksi obat ya dengan semua obat yang ada di resep, kemudian berdasarkan hasil penelitian juga ada yang merekomendasikan dokter untuk AR atau RA gitu kan ya. Ya saya rasa itu mungkin bisa menjadi pilihan. Ya, tapi kalau kalian tetap mau pakai MTX, berarti harus ada yang kita perhatikan kembali apa yang kita perhatikan gitu ya. Kemudian sama-sama tadi untuk asam folat ya, yang memang sudah kita ketahui tadi sudah juga dilampirkan oleh
kelompok yang presentasi bahwa untuk asam folat ini memang suplemen yang dibutuhkan ya pada pemberian metotrexat. Ya tadi juga hampir semua juga udah oke, semuanya metotrexat dengan asam folat. Nah tadi keterkaitan mungkin dengan analgetik antipiretik yang digunakan. Ya kenapa harus ada lanso ya yang masuk ke dalam sana gitu ya. Nah tadi Bu Mary sempat lihat dari kelompoknya Felix, memang PCT dengan tramadol itu betul ada duplikasi obat kalau memang dia sebagai analgetik gitu kan ya atau antipiretik. Kalau Flamar itu kan juga sebenarnya NSAID ya, tapi kan Flamar ini kan dalam bentuknya gel, jadi tidak dikonsumsi obat gitu kan. Tapi yang di sini digunakan PCT dengan tramadol. Ya mungkin kita lihat dari tingkat sakitnya dia seperti apa gitu ya. Nah, karena mungkin tadi dikatakan diagnosanya adalah ini sakitnya mana tadi ya? Karena dinyatakan ini mengalami, sorry, tadi mana tuh? Hmm, kalau nggak salah di kasusnya dikatakan bahwa diagnosisnya rheumatoid arthritis dengan aktivitas yang tinggi gitu ya. Jadi eh, kalaupun PCT sama tramadol itu kita ACC ya, obat langsung harus ada, gitu ya. Kenapa ya tadi kan saya sudah katakan walaupun tramadol tadi tidak secara signifikan seperti NSAID lainnya yang menyerang gastrointestinal, tapi memang di sini banyak obat yang akan kita berikan gitu kan ya. Ada paracetamol, tramadol, kemudian glukosamin, metilprednisolon gitu kan. Jadi kita tidak hanya memprotek dari si obat nyerinya, tapi kita juga bisa memprotek dari obat-obatan yang dimakan atau dikonsumsi oleh si pasien ya. Karena yang kita lihat dia ada lebih dari 3 sampai 4 obat yang dikonsumsi dalam satu resep racikan gitu ya. Jadi saya rasa masih it's okay. Kemudian terkait tadi udah ya methotrexate sudah, samfolat sudah. Terkait kalaupun Lanso itu dipakai, tadi beberapa eh, kelompok Lanso terlalu rendah ya. Eh, Lanso tinggi rendah sih dosisnya saya lupa. Terlalu tinggi ya. Oke, nanti dicek aja gitu kan ya. Kalau memang nanti terlalu tinggi atau terlalu rendah, nanti kalian rekomendasikan saja untuk penyesuaian dosisnya seperti itu. Ya. Kemudian glukosamin ini juga sebenarnya masih efektif ya kalau menurut saya sih ya untuk digunakan untuk RA ya karena glukosamin di sini kan bisa kita tahu dia juga merupakan suatu suplemen karena memang dari efeknya nanti dari si metotrexat gitu ya. Jadi kalau dari saya itu saja mungkin ya untuk penjelasannya terkait kasus ini. Silahkan mungkin Pak Charles atau Pak Leo menambahkan. Oke ya mungkin tadi beliau memang dudanya sedang Eh, lagi ada di Dikit Bu oh ada Mary, ya. yang Silakan. minggir dulu sebentar. Eh, Tadi udah banyak ya dikasih tambahan ya. Jadi Bu Mary tadi udah evaluasi ya. Jadi saya juga senang ya dengar ya teman-temannya tadi sudah banyak yang menginformasikan bahwasannya memang diperlukan obat tambahan tadi apa methotrexate ya Bu Mary ya ditambahkan sama teman-teman ya. Betul ya. Itu yang semua dia tambahkan hampir rata-rata ambilnya ke sana semua ya. Karena kalau kita lihat di MARD itu kan juga ada dua model ya, atau dua tipe yang konvensional gitu ya. Ada juga yang apa tuh satu lagi saya lupa itu biologis kalau nggak salah ya. Nah, semua pada mengusulkan metode tapi yang saya hanya highlight di situ adalah penggunaan metode Lexat itu harus lebih hati-hati ya. Artinya kita nggak tahu nih apakah dokter itu memberikan informasi yang jelas pada saat nanti kalau kita mengusulkan untuk penggantian ya karena banyak reaksi yang terjadi namanya juga imunosupresan ya yang menekan seperti itu bahkan bisa sampai terjadi kebotakan loh ini ya yang paling bahaya memang pada di liver pasti kenanya. Jadi saya juga pahami kalau memang tadi teman-teman mengusulkan itu dan juga ada yang khawatir tadi siapa saya lupa tadi kelompoknya pakai sulfasalazin ya tadi kalau nggak salah diganti itu oke aja. Saya nggak ada permasalahan itu ya. Yang paling terpenting ini adalah kalau dilihat dari usia ibunya ini kan udah beranjak 50 ya. Mungkin juga di usia seperti itu juga ada case bahwasannya eh,
ada pengaruh dari sisi hormon, ya. Nah, ini juga diperhatikan. Artinya banyak defisiensi yang perlu diperhatikan. Contoh vitamin D juga termasuk juga harus ada. Nah, usulannya tadi saya lihat nggak ada tuh yang penambahan vitamin. Apa saya skip ya? Sambil jalan tadi saya nggak dengar. Vitamin D, kalsium itu wajib ditambahkan itu harus ada ya, dan penggunaannya itu harus terpantau. Tadi kalau nggak salah juga saya dengar sudah ada yang mengusulkan bahwasannya hanya dosisnya 7,5 ya, yang teksnya tadi ya, sampai maksimal 20. Nah itu benar-benar dipantau dan diperhatikan, dan apabila ada reaksi yang tidak diinginkan itu harus segera dilaporkan ya, karena umumnya itu eh, mual ya pastinya itu pakai obat seperti itu imunospresan. Itu ya. Kalau yang lain tadi saya lihat dengar udah cukup bagus, nggak ada masalah dan based on-nya sudah ada, evidence base-nya sudah ada semua. Jadi itu mungkin tambahan dari saya, Bu Meri. Makasih. Baik, terima kasih Pak Leo. Ya, tadi kalau untuk penambahan kalsium vitamin D tadi ada Pak satu kelompoknya Sarah, Ananda, Zahira, sama Sylvia. Oh ada ya. Oke, bagus tuh. Ya, Sip. sudah tambahkan kalsium vitamin D. Oke, baik Pak Charles. Oh, mungkin Pak Charles lagi sedang ada kegiatan dulu lainnya. Oke, saya rasa cukup ya dari kami, dari saya, Pak Leo dan Pak Charles untuk apa namanya kasus kita pada hari ini. Ya, pada intinya semuanya kalian sudah baik, ya sudah bagus. Nanti lebih diasah lagi dalam eh, analisa pemantauan terapi obat ini dan lebih detail lagi gitu ya dalam mencari literatur ataupun evidence base lainnya, sehingga tadi ya pelajaran dari sebenarnya udah dari kemarin ya, pelajarannya adalah saat kita mau menambahkan obat baru nanti dipilihkan obat yang lebih tepatnya apa, kemudian dipertimbangkan kembali dengan kalau obat ini ada kira-kira apakah ini menambah baik atau menambah buruk gitu ya. Kalau misalnya menambah buruk, yang membuat buruk tuh apa gitu. Kemudian kalau buruk ini ada kira-kira bisa dia pasti atau tidak gitu ya, memang harus seperti itu, jadi tidak hanya sampai oh saya mau nambahin ini, saya mau nambahin ini gitu kan bisa literatur, tapi nanti tolong dicek kembali eh, apakah obat ini memang lebih efektif atau lebih baik yaitu pada saat kita tambahkan gitu, atau seberapa urgensinya, seberapa pentingnya obat ini kita masukkan lagi gitu atau kita tambahkan ke terapi pasien. Nah itu yang harus Bu memang Meri, kalian izin. ya Pak. Ya, tambahan Bu Meri. Jadi di praktikum farmakoterapi 2 ini itu kan masih nyambung ya sebenarnya dengan farmasi klinik ya. Ya Betul ya? Pak. Dengan farmasi klinik, jadi artinya kalau dengan masih dengan nyambung dengan farmasi klinik, itu saya rasa ya ini pengawasan ya. Artinya kalau nanti ada kasus seperti ini kan kita usul ya. Farmakoterapi yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, usulan ini itu kan sebenarnya nggak bisa kita serta-merta langsung intervensi ya, kecuali kita kalau kerja di rumah sakit gitu ya, di klinik, farmasi klinik, kita menyampaikan kepada dokter. Nah, saya perlu ingatkan jadi teman-teman kalau memang nanti bekerja dan ada usulan seperti itu, sudah pasti dokter itu harus menyertakan kembali uji tes labnya, ya, cek darahnya. Itu akan terasa sekali kalau Anda hanya mengusulkan hanya cuma sekitar tahu ini, tapi Anda nggak tahu nanti tahapan dan stepnya. Saya hanya khawatirkan itu aja ya. Mengingat eh, pasien ini, ingat ya, imunosupresan ini bisa berkasus penyebab penyakit yang lain ya nanti. Jangan-jangan malah case yang lain yang akan muncul. Itu sebabnya dokter nggak berani ambil risiko kalau hanya sebenarnya awalnya cuma kelihatannya RA ya, tapi ujung-ujungnya nanti malah kenanya yang lain. Makanya dokter itu biasanya juga cek lebih dasarnya lagi itu nanti dicek penggunaan obat-obatan tersebut pakai CD4-nya dicek juga loh. Jangan sampai itu nanti kalau makin turun kan malah bahaya, ya kan? Nah, jadi itu yang saya ingatkan, hati-hati kita menerapkan obat-obatan ini, nanti kalau Anda bekerja di rumah sakit, pastikan itu Anda paham, jangan sampai nanti eh, hanya bisa mengusulkan, tapi Anda nggak tahu step-stepnya, bagaimana dokter pun juga harus ada uji lab yang lebih detail. Itu maksud saya, Bu Mary, karena ini keterkaitan ya dari farmakoterapi 2 dengan farmasi klinik, pekerjaan-pekerjaan teman-teman ini nanti di rumah sakit pun juga akan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Leo. Ya, tadi yang dijelaskan Pak Leo betul ya. Jadi intinya adalah ya
kita harus hati-hati nanti dalam menganalisa dan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan saat kita memberikan rekomendasi atau intervensi lain gitu ya. Oke, kalau sudah saya absensi dulu ya untuk kelompok SF 212A ya. Sarah ada, Sarah Fauzia? Oh, dia ini ada ya. Kalau ada bilang hadir ya. Kemudian Sylvia Yuni, Hadir Ibu. Anissa Rahma, Hadir, Bu. Gita Amelia, Hadir, Bu. Roida, Hadir. Fitrianingsi, Hadir, Ibu. Putri Lestari, Hadir, Ibu. Farizan, Hadir, Bu. Arta Junita, Arta Junita, tolong Hadir, Bu. apa PJ-nya ada. Azahira, Hadir, Ibu. Abdul Hafiz, Hadir. Anita Hayatun Nufus, Anita hadir Ibu. Deborah. Hadir, Ibu Deborah. Ibu Sarah Fauzia hadir. Tadi Bu Mary lihat di Zoom. Oke, kemudian kita ke SF apa lagi ya? SF 211B. Umi Aulia ada, Hadir, Ibu. Wulandari, Hadir Ibu. Ania, Hadir, Bu. Angelica, Hadir, Ibu. Tony, Hadir, Bu. Melanie, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Ibu. Rida Mariani, Hadir, Ibu. Afrah, Hadir, Bu. Muhammad Farhan, Hadir, Ibu. Anggi, Hadir Ibu. Fadila, Hadir, Bu. Anissa Fitri, Hadir, Bu. Dede Khaironisa, Hadir, Bu. Anita Anggraini, Hadir, Ibu. Valencia, Hadir, Ibu. Ki, Hadir, Bu. Ayu Amelia, Hadir, Bu. Eka Fadila, Hadir, Bu. Dianti, Hadir, Bu. Nabila Rahma, Hadir, Ibu. Zulfa, Hadir, Ibu. Fardini, Hadir, Ibu. Aida, Hadir, Ibu. Dinda, Hadir, Ibu. Syarifah, Hadir, Ibu. Iva Fauzia, Siva hadir, Ibu. Dea Nurhaliza, Hadir, Bu. Felix, Hadir Ibu. Dwi Lestari, Hadir, Bu. Fajar Fikrian. Ibu Fajar Hadir, Bu. ya, Bu. Kenapa Mbak? Itu Fajar hadir Ibu, tapi Mika bermasalah udah chat di box Oke. Ibu. Ya, Elisa Rahma, Hadir, Bu. Febrian Muhammad Akbar. Hadir. Ya, sudah ya. Oke, baik. Karena sudah berakhir juga ya untuk absensinya, kita berakhir juga untuk kasus kita pada hari ini. Kalau tidak salah, kita masih ada satu case kasus lagi yang dipresentasikan minggu depan. Ya, nanti baru minggu depannya kita review untuk praktikum farmakoterapi 2. Ya, saya rasa cukup dari saya, dan saya mewakili juga Pak Leo dan Pak Charles. Ya, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya,